Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Fungal Diversity and Enzyme Involved in Lignin Degradation atau keanekaragaman jamur dan enzim yang terlibat pada proses degradasi lignin. Berikut beberapa yang sudah kami rangkum. Perkenalkan, nama saya Rahmat, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang lignin. Lignin adalah polimer amorf yang dibentuk oleh 3 polimerisasi yang dimediasi oleh radikal bebas unit fenilpropana yang berbeda-beda. 3 unit yang membangun lignin ialah picomaril, coniferil, dan sinapil alkohol. Istilah lignin berasal dari kata Latin yaitu lignum yang berarti kayu. Lignin mempunyai tujuannya adalah memberikan tanaman struktural dukungan, hipermeabilitas, dan ketahanan terhadap serangan mikroba. Lignin tidak mudah larut dalam air, jadi lignin sulit untuk diturunkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur lignin. Struktur lignin dibangun oleh pembangun dasar, yaitu fenilpropana. Unit-unit ini adalah dihubungkan bersama oleh ikatan CO, C, dan CC. Sedemikian yang membentuk 3 polimer dimensi dengan ikatan silang. Monomer fenilpropanid dari lignin menunjukkan kesamaan, namun substitusi kelompok fungsional pada cincin fenil berbeda. Hidroksi tunggal atau gugus metoksi hadir dalam struktur H. Hidroksi fenil. 2 gugus hidroksi atau metoksi hadir dalam struktur G. Dan 3 gugus hidroksi atau metoksi hadir dalam struktur S. Berbagai jenis ikatan yang ditemukan dalam struktur lignin termasuk karbon ikatan dan karbon oksigen antara berbagai monomer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan lignin. Banyak sekali upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan perombakan lignin, selulosa, dan hemiselulosa untuk menghasilkan bahan bakar dan bahan kimia industri lainnya. Bahan kimia dengan berat molekul yang rendah yang terbentuk selama proses degradasi lignin oleh jamur pelapuk putih dan actinomycet mampu meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan bahan kimia yang bernilai tinggi seperti yang sudah dihasilkan oleh industri petrokimia saat ini. Selain itu, degradasi lignin juga mampu meningkatkan nilai gizi dari limbah pertanian. Selain itu, juga sudah ditemukan bahwasanya terkandung kandungan lignin pada residu yang kaya akan karbohidrat, teman-teman. Baik teman-teman, berikut merupakan beberapa kegunaan dari lignin, seperti pengobaran dan aditif, pengisi zat warna, tinta dengan pewarna yang berbasis lignin, lignin sebagai bahan dalam obat-obatan, pestisida terkontrol yang dilepaskan, dan pengikat untuk isolasi fiberglass. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herma, saya akan menjelaskan tentang biodegradasi lignin. Degradasi mikroba lignin merupakan langkah penting dalam siklus karbon karena memungkinkan mikroorganisme untuk memanfaatkan karbohidrat tanaman. Mengatasi hambatan lignin, pengangkatan lignin juga merupakan pusatnya aspek dalam penggunaan industri biomasa selulosa seperti produksi bioetanol dan pembuatan pulp pada dasarnya terdiri dari pemecahan secara kimiawi atau mekanisme lamela tengah sedemikian rupa sehingga serat kayu menjadi individual. Dalam aplikasi industri, bioteknologi berbasis mikroba pengurai lignin dan enzimnya dapat berkontribusi untuk penggunaan yang lebih efisiensi dan ramah lingkungan dari bahan baku lignoselulosa terbaru untuk produksi bahan yang berkelanjutan, bahan kimia, biofuel, dan energi. Lignin adalah polimer besar dan tantangan utama yang dihadapi oleh mikroorganisme. Degradasinya adalah sebagai berikut.
1. Sistem degradasi harus ekstraseluler karena polimer lignin berkisar antara 600 sampai 1000 kDa berukuran besar dan tidak mungkin diambil langsung oleh sel mikroba. Kedua, sistem degradatif harus oksidatif daripada hidrolitik karena struktur terdiri dari ikatan karbon dan antarunit. 3. Agen ligninolitik harus kurang spesifik karena polimer lignin adalah stereo tidak teratur. Degradasi lignin dilakukan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Enzim pendegradasi lignin bertindak untuk mendobrak penghalang dinding sel tumbuhan untuk akses selanjutnya ke kompleks selulosa oleh selulase dan akhirnya mungkin menggantikan proses fisikokimia jika proses tersebut menjadi cukup cepat. Fakta tentang degradasi lignin juga didapatkan dari studi pada jamur pelapuk putih, menunjukkan sifat oksidatif, ekstraseluler, dan non-spesifik seperti pada substansial residu lignin tertinggal setelah peluruhan oksidasi karbon alfa dari rantai samping propil menjadi gugus karbonil, hidrosilasi, dan pembelahan oksidatif dari cincin aromatik. Memiliki juga telah diamati penyisipan turunan oksigen gugus hidroksi pada beta karbon dari rantai samping menggunakan struktur lignin. Beta 1 senyawa telah membuktikan sifat oksidatif dari biodegradasi lignin. Kemudian selanjutnya untuk contoh daripada keanekan jamur lignin, yang pertama dari kelas Ascomycota itu ada Magnoportet glycea. Saya Yeni Hidayati akan melanjutkan materi, yaitu sistem enzimatis yang terlibat dalam biodegradasi lignin. Lignin peroksidase atau LIP pertama kali dilaporkan dari jamur busuk putih Phanerochaete chrysosporium dengan berbagai reaksi pendegradasi lignin. Dan ada juga beberapa enzim mikroba lain seperti LIPS, manganase peroksidase atau MNP, dan laktase. Degradasi lignin oleh jamur adalah oksida prosestif dan oksida fenol. Adalah kunci oksidasi substrat LIPS dan MNPS. Terjadi melalui dua oksida, yaitu elektron yang berurutan dan pembentukan radikal kation perantara. Enzim ini bekerja secara non-spesifik. Enzim aksesori adalah oksida. Contohnya aryl alkohol oksidase atau AAO dan glyoxal oksidase atau GIO. Enzim dan oksidoreduktase penghasil H2O juga terlibat dalam proses degradasi lignin. Jamur peroksidase LIPS dan MNPS dan VPS semuanya mengandung glycoprohemetens yang membutuhkan hidrogen peroksida sebagai oksidan dan hem sebagai kelompok prostetik yang dikoordinasikan oleh dua histidin yang sangat terkonservasi residu. Biasanya, aktivitas LIP asam amino residu yang dibutuhkan adalah triptofan, TRP171, dan isozim LIPA. Saya akan menjelaskan tentang lignin peroksidase dan mangan peroksidase. Lignin peroksidase dan mangan peroksidase adalah enzim peroksidase ekstraseluler yang menggunakan H2O2 dalam mendegradasi lignin. LIP pada awalnya disebut sebagai ligninase, ditemukan dalam budaya Phanerochaete chrysosporium. Setelah penelitian bertahun-tahun, LIP terdiri dari hemodesitus aktif. Massa molekulnya bervariasi antara 38 dan 47 kDa. Siklus katalitiknya menyerupai kuda lobak peroksidase dan mengkatalisis beberapa oksidasi di rantai samping alkali senyawa terkait lignin. Reaksi utama melibatkan pembelahan C di samping rantai subunit lignin, oksidasi alkohol feratril atau substrat terkait kealdehida atau keton, pembelahan intradio struktur fenilglikol dan hidroksilasi gugus metilen benzolik.
Ini juga aktif melawan lignin yang sangat termetilasi. Lip juga mampu membelah cincin aromatik melalui pengurangan satu elektron dan penggabungan oksigen selanjutnya. Aktivitas optimal lip sangat rendah, antara pH 2,5 dan 3, sedangkan enzim bersifat asam antara 3 sampai 5. Ini juga aktif terhadap lignin yang sangat termetilasi. Mangan peroksidase secara metodologi adalah enzim yang mengkatalisis reaksi kimia. MNP ditemukan pada tahun 1985 secara bersamaan oleh kelompok penelitian Michael Hagel dan Ronald Crawford di jamur Phanerocyte Chrysosporium. Enzim ini dianggap unik untuk Basidiomycota karena tidak ada spesies bakteri, ragi atau jamur yang ditemukan secara alami memproduksinya. MNP telah terbukti menghasilkan H2O2 dalam oksidasi tiol tersebut, misalnya glutathione dan NADPH2. Baru-baru ini bukti diberikan bahwa enzim tersebut adalah mampu bertindak secara efisien tanpa adanya H2O2 eksternal dengan mengoksidasi organik asam, misalnya oksalat, manolat, dan malat. Dalam reaksi autokatalitik seperti oksidase melibatkan pembentukan sementara beberapa spesies radikal. Struktur peroksidase lebih menyukai Mn kelat daripada ion Mn bebas. Jika substrat Mn kelat dengan laktat, MNP malah mengkatalisis evaluasi O2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mahardika. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu 5.3 lapisan jamur. Enzim yang disekresi di dalam media oleh Micellia basidiomycetes, Ascomycetes, dan Deuteromycetes. Laskes adalah enzim yang mengoksidasi berbagai donor hidrogen aromatik. Dengan demikian, ia mengkatalisis pelepasan elektron dan proton dari hidroksil fenolik atau gugus amino aromatik untuk membentuk radikal fenoksik bebas dan radikal amino dari masing-masing tersebut. Laskes bereaksi dengan polifenol dan senyawa aromatik turunan lignin lainnya yang dapat mempolimerisasi dan didepolimerisasi atau bertindak sebagai mediator dengan berat molekul yang rendah. Laskes dapat digunakan sebagai bahan pemutih di industri pul dan kertas untuk membantu menghilangkan warna oksidasi linin dan komponen kromatik lainnya. 5.4 Peroksidase serbaguna. Fp memiliki properti LiP dan Mn dan dapat mengkatalisis berbagai substrat. Fp mengoksidasi substrat LiP yang khas, misalnya Fp metosibenezen dan senyawa lignin model non-phenolic serta Mn2+. Struktur Fp memiliki 11-12 helix, 4 jembatan disulfida, 2 struktur Ca2+, kantong heme dan situs pengikat Mn2+ yang mirip dengan Mn. Substrat suspensi Fp mirip dengan LiP, termasuk oksidasi tinggi dan serta senyawa potensial redoks lainnya. Namun Fp adalah glikoprotein yang disekresi sebagai beberapa enzim isoenzim dengan massa molekul berkisar antara 40 sampai 45 kDa dengan kisaran Pi antara 3,4 sampai 3,9. Siklus katalitik dasar Fp berupa dengan siklus katalitik lainnya. Peroksidase dengan dua senyawa perantara 1 dan 2. Tetapi lebih kompleks karena kekumpul substrat potensial yang lebih beragam. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anif Anizar. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peroksidase pengenal warna dan peroksida dismutase. Untuk yang pertama, mari kita mulai dari peroksidase pengenal warna. Peroksidase pengenal warna atau peroksidase tipe DYP pertama kali ditemukan pada jamur dan kemudian pada bakteri. Mereka tidak termasuk dalam superfamili tanaman klasik atau mikroba peroksidase karena mereka berbeda dalam aspek struktural dan fungsionalnya.
Mereka termasuk ke dalam superfamili peroksidase klorid dismutase protein dan mengandung faktor Heme B yang tidak terikat secara kovalen. Tipe DYP peroksidase dapat mendegradasi warna fenolik dan senyawa mirip lignin dan bekerja pada senyawa model lignin non-fenolik yang mengandung keterkaitan beta O4. Sebagian besar substrat DYP terlalu besar untuk memasuki bagian aktif dan karena itu tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan faktor Heme. Dengan demikian, mirip dengan LIP, jamur khas, MNP, dan VP, DYP juga tampaknya dapat meningkatkan degradasi lignin dengan mengoksidasi media redox. Media redox sebagai vetraryl alkohol. Substrat monofenolik dan Mn2+ telah diuji sebagai substrat DYP. Beberapa peroksida DYP terbukti aktif pada alkohol vetratrial, substrat monofenolik dan Mn2+, yaitu enzim pembangkit peroksida, oksida glikosa, dan oksida aryl alkohol. Selanjutnya adalah superperoksida dismutase. Peroksida dismutase atau SOD adalah enzim yang hampir universal dari mikroorganisme aerobik. Enzim ini mengkatalis pelepasan radikal anion superoksida menjadi oksigen molekuler dan H2O dalam semua organisme pemetabolisme oksigen dan bahkan pada bakteri anaerob. Dengan demikian, SOD melindungi organisme dari efek toksik dari superoksida reaktif radikal atau O2-SOR. Semua SOD yang dikenal adalah protein logam yang mengandung besi atau FeSOD, mangan MnSOD, tembaga ditambah seng CuZnSOD, atau nikel NiSOD sebagai kelompok prostetik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.